Kita sering mendengar atau menggunakan kata stres dalam kehidupan sehari-hari. Atau mungkin kita saat ini sedang merasa stres atau kita pernah merasa stres. Tapi apa sih sebenarnya stres itu dan bagaimana stres bisa terjadi? Stres punya banyak wajah yang mungkin datang ke kehidupan teman-teman semua. Apakah teman-teman pernah merasakan badan terasa cepat lelah, pegal-pegal, sakit perut, pusing? Bisa jadi itu semua sebenarnya adalah stres loh. Tapi bagaimana kita bisa merasakan keluhan di badan kita saat kita merasa stres? Nah, kali ini saya Dr. Denny Agustiningsih dari Departemen Fisiologi, Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada akan mengajak teman-teman untuk mengetahui lebih dalam bagaimana stres bisa mempengaruhi kesehatan fisik kita. Nah, sebelumnya kita harus memahami lebih dahulu apa itu stres. Stres sebetulnya adalah suatu mekanisme dari respon fisiologis tubuh terhadap keadaan, peristiwa yang tidak menyenangkan, tekanan mental, tekanan emosional, perasaan yang berlebihan yang kemudian akan berdampak pada kesehatan mental dan kesehatan fisik. Sehingga stres itu sebetulnya adalah respon normal tubuh kita terhadap berbagai tekanan dari luar. Tekanan dari luar ini yang kita sebut sebagai stresor. Tetapi tidak semua stresor ini akan menimbulkan reaksi fisiologis yang sama untuk semua orang atau semua keadaan yang sama. Maka kondisi ini disebut sebagai perceived stress. Seseorang memiliki rentang yang berbeda-beda, memiliki ambang kemampuan untuk menghadapi stresor yang berbeda-beda selama periode waktu tertentu dan memiliki dampak yang berbeda. Nah, penilaian atau persepsi terhadap stresor ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Antara lain adalah kondisi kepribadian masing-masing orang, bagaimana mereka membuat coping mekanisme terhadap stres, dan juga adanya dukungan yang diterima oleh seseorang tersebut dari lingkungan sekitarnya. Respon fisiologis di dalam tubuh ini sudah didesain sedemikian rupa dengan dua sistem utama yang berperan untuk menjaga, untuk menghasilkan respon fisiologis. Sistem ini adalah sistem syaraf dan sistem endokrin atau neuroendokrin. Sistem saraf yang terutama berperan adalah sistem saraf pusat dan sistem saraf perifer yang kemudian bekerja sama dengan sistem endokrin, dan adrenal akan membentuk suatu jalur yang kita sebut sebagai sumbu hipotalamus hipofisis adrenal atau dikenal juga sebagai hypothalamic pituitary adrenal axis. Dari hipotalamus, ketika ada suatu stresor, ada suatu tekanan yang tidak menyenangkan, maka hipotalamus kemudian akan melepaskan corticotropin releasing hormone atau CRH yang kemudian akan merangsang kelenjar adrenal atau pituitary untuk melepaskan adrenocorticotropic hormone atau ACTH. ACTH ini akan beredar di sirkulasi, kemudian masuk kepada kelenjar adrenal, dan dari korteks adrenal akan dilepaskan kortisol. Makin berat stresor dirasakan, makin panjang paparan stres terhadap tubuh kita, maka kadar kortisol akan dilepaskan terus-menerus dengan jumlah yang makin lama makin banyak. Kortisol yang dihasilkan ini kemudian akan beredar ke sirkulasi, kemudian merangsang berbagai macam organ yang ada di dalam tubuh kita. Nah, organ-organ inilah yang kemudian akan mengeluarkan atau akan bekerja dan mengeluarkan fungsi yang kita lihat, kita deteksi sebagai respon stres. Tanda dan gejala stres akibat kortisol tadi misalnya adalah pupil yang melebar, kemudian detak jantung semakin cepat, berdebar-debar, laju pernafasan semakin cepat, kita mudah terengah-engah, gemetaran, berkeringat, kulitnya pucat atau kadang-kadang sangat merah, kemudian sakit kepala,
otot-ototnya nyeri, tegang, kram, ya, pusing. Nah, sebetulnya tanda dan gejala tadi adalah satu mekanisme perlindungan. Kita harus siap untuk pergi menjauhi stresor yang ada. Tetapi kalau stresor datang terus-menerus, maka stresnya akan menjadi berefek jangka panjang dan berakibat lebih dalam lagi pada kesehatan fisik kita. Antara lain akan merasa kelelahan, rambut rontok, jerawat, gangguan pencernaan, perubahan nafsu makan, penurunan fungsi imun, disfungsi seksual, sindrom iritasi usus, hipertensi, aterosklerosis, bahkan serangan jantung dan stroke. Nah, ada juga beberapa orang yang kemudian memiliki gejala fisik tanpa ada perubahan pada pemeriksaan secara objektif. Kondisi ini kita sebut sebagai psikosomatis. Ada gejala fisiknya, tetapi ketika kita periksa tidak ada gangguan, tidak ada kelainan. Nah, orang yang menderita psikosomatis ini akan cenderung untuk mencari perhatian medis dan tidak menemukan obat yang tepat. Dia kemudian menjadi frustasi tanpa adanya diagnosis yang jelas. Kemudian dia akan sering mengunjungi klinik, apotek, berpindah-pindah dokter, berpindah-pindah tempat berobat untuk mengatasi gejala yang dialami, tidak mencari akar permasalahan dari stresor yang dialami. Nah, untuk bisa menahan, untuk bisa coping terhadap stresor ini ada beberapa strategi, beberapa teknik manajemen yang bisa dilakukan. Bisa mulai dari berkonsultasi, bisa mulai dengan bisa juga mendekat secara spiritual, tergantung pada masing-masing orang untuk menemukan cara masing-masing. Tetapi ada 3 gaya hidup yang penting harus kita jaga supaya ketika ada stresor yang datang, baik itu stresor singkat maupun stresor jangka panjang, kita bisa mengatasi dengan lebih baik. Yang pertama adalah memperbaiki kualitas dan durasi tidur. Tidur harus tepat waktu, di tempat yang tepat, dan juga lama tidur itu tidak boleh berlebih-lebihan ataupun terlalu pendek. Kemudian menerapkan pola makan sehat, diet yang seimbang, ya, tidak harus mewah, tidak harus mahal, tetapi harus seimbang antara sayur, karbohidrat, dan juga protein. Yang terakhir yang tentu saja tidak boleh ditinggalkan adalah melakukan aktivitas fisik dan olahraga secara teratur dan konsisten. Perlu perhatian, jadi be aware, stres memang respon normal saat tubuh kita mengalami pajanan tekanan. Namun, paparan stres yang secara terus-menerus ini tidak hanya dapat mempengaruhi perasaan, pikiran, tapi juga kondisi kesehatan fisik kita. Dengan mengenali tanda dan gejala stres, kita dapat membantu menemukan manajemen yang tepat, mencari bantuan dalam waktu yang tepat, dan menghubungi tenaga kesehatan yang profesional. Demikianlah sekilas yang bisa kita pelajari mengenai stres. Semoga bermanfaat dan menjadi perhatian bagi semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.